sukacita? Amin. Berikan dulu dong senyuman termanis. Senyuman bentuk tangan. Ya, berikan tepuk tangan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 13. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 13. Kitab Yesaya di Perjanjian Lama, setelah Mazmur, setelah Amsal, setelah Khotbah. Amin Bapak Ibu. Ya, kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 13. Saling bergantian kita membacanya. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membacakan ayat yang kedua hingga pada ayat 13. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab pernikahan satu turun dari langit, dan dia kembali ke situ, melahirkan menjadi bumi, membuat suruhan dan menurunkan tumbuhan, memberikan kami kepada anakmu, dan kepada orang yang memaafkan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad.
dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada minggu hari ini, Bapak Ibu. Dan berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Allah, bahkan yang melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apabila kita sedang kerja keras, bekerja di kebun, atau bekerja bereskan rumah bagi ibu-ibu, masak dan lain sebagainya. Ketika kita capek, apa yang harus kita lakukan? Beristirahat. Ketika beristirahat, minum air. Ya kan? Kenapa? Karena sudah capek, letih, karena begitu banyak pekerjaan yang dikerjakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita dalam dunia ini, tentunya tidak ada pernah kita lihat manusia itu hanya duduk diam, tidak berbuat apa-apa. Pagi, siang, malam, sore hanya duduk diam. Tidak. Pasti dia akan bekerja. Betul? Dia akan bekerja. Dan setiap pekerjaan itu akan membuat hidup ini semakin letih. Tidak hanya dalam pekerjaan, dalam berpikir pun membuat kita letih. Maka sesungguhnya manusia yang ada dalam dunia ini itu membutuhkan tempat untuk beristirahat, tempat untuk berteduh. Karena apa? Karena kehidupan dalam dunia ini sudah banyak dipenuhi dengan pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita letih, membuat badan ini capek, membuat hati dan pikiran kita ini sudah tidak mampu lagi untuk melakukan apa. Firman Tuhan katakan, selama 6 hari Tuhan bekerja, lalu pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Tuhan Allah saja beristirahat, masakan juga beristirahat. Situasi kondisi yang kita baca dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu, menceritakan kehidupan bangsa Israel, yang pada saat itu bangsa Israel yang kita kenal adalah 12 suku, lalu sudah terpecah menjadi 2. Ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Kerajaan utara itu dikenal sebagai Israel, dengan ibu kotanya yaitu kota Samaria. Sedangkan Yehuda adalah sedangkan selatan dikenal adalah Yehuda. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Dan kita tahu pada waktunya nanti Yesus itu lahir di mana? Lahir di kerajaan selatan yaitu Yehuda. Lalu perjalanan waktu, lalu Israel yang ibu kotanya Samaria yaitu kerajaan utara itu hilang. Keturunannya tidak lagi jelas. Mengapa? Karena mereka dijajah. Lalu supaya keturunan bangsa itu tidak lagi ada sambungannya, maka cara penjajah adalah mereka kawin campur. Kawin campur. Jadi kalau sudah kawin campur, keturunan itu tidak akan lagi bisa meneruskan garis keturunannya karena sudah kawin campur. Itulah yang dilakukan oleh para penjajah pada waktu itu. Ketika dibuang, maka mereka dipaksa untuk kawin campur. Lalu bagaimana dengan bangsa Yehuda? Bangsa Yehuda
masih tetap ada hingga sampai sekarang. Itulah yang kita kenal sampai sekarang adalah bangsa Israel. Mereka itu bangsa 3 suku yang tinggal setelah terjadinya perpecahan. Nah, ada kerajaan utara yaitu Israel, ada kerajaan selatan yaitu Yehuda. Pada waktu itu Bapak Ibu ketika sudah terpecah, maka masing-masing kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja. Ada raja di kerajaan utara, ada raja di kerajaan selatan. Tetapi persoalannya raja yang memimpinnya adalah ada kalanya raja yang baik yang takut dengan Tuhan, tetapi ada kalanya juga ada raja yang tidak takut kepada Tuhan, raja yang jahat. Nah, pada bagian firman Tuhan ini di Yesaya ini menceritakan bahwa raja yang memimpin kedua kerajaan ini, baik kerajaan selatan dan kerajaan utara, adalah raja yang tidak takut dengan Tuhan. Sehingga pada saat itu mereka membentuk satu sekutu, yaitu ada 3, yaitu kerajaan Yehuda, kerajaan Israel, lalu ada bangsa Aram. Ketiga ini mereka bersatu di bawah satu kekuatan besar, yaitu kerajaan Asyur atau bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu seperti yang kita kenal sekarang adalah bangsa Amerika, bangsa yang adidaya. Artinya kekuatan militer mereka punya, kekuatan materi dan lain sebagainya mereka punya, teknologi mereka punya. Seperti itu. Maka bangsa-bangsa yang kecil ini termasuk bangsa Yehuda, bangsa Israel, supaya mereka aman, maka mereka bersatu, bersekutu dengan bangsa adidaya itu bangsa Asyur. Tetapi namanya politik Bapak Ibu selalu tidak pernah jalan mulus. Selama itu menguntungkan, maka engkau saudara saya. Tetapi ketika itu tidak mementingkan keuntungan saya, maka engkau bukan saudara saya. Jadi pada akhirnya sekutu yang dibangun ini ada Aram, ada Yehuda, ada Israel. Maka suatu ketika ada penyerangan dari bangsa Asyur menyerang bangsa Filistin, maka Yehuda tidak turut serta, bahkan menolak penyerangan itu. Sehingga yang maju siapa? Hanya Aram dan Israel. Sedangkan Yehuda yang dipimpin oleh Ahaz pada saat itu tidak mau. Oleh karena mereka tidak kompak lagi, maka Yehuda ini marah. Ketika sudah pecah kongsi, maka mulai marah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka Aram dan Israel berencana untuk apa? Berencana untuk menyerang bangsa Yehuda. Padahal tadinya mereka itu teman, mereka satu kongsi, mereka satu sekutu. Tetapi karena ada hal yang tidak sepakat mereka, maka mereka menjadi musuh. Karena mereka mendengar, Yehuda mendengar bahwa ada serangan yang datang dari Aram dan Israel yang akan menghancurkan mereka, maka mereka meminta bantuan kepada siapa? Kepada Asyur. Untuk apa? Untuk meminta pembelaan. Diputar-putar di sini saja. Ketika Raja Ahaz meminta bantuan kepada Asyur, sebelum itu ada peringatan dari Nabi Yesaya. Dikatakan, kamu jangan minta pertolongan bantuan kepada Asyur, tapi mintalah pertolongan kepada Tuhan. Tapi sayangnya nasihat yang baik itu tidak didengar oleh seorang Raja Ahaz. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika itu kedua bangsa ini, Aram dan Israel yang menyerang tadi Yehuda,
karena yang membelanya adalah negara adidaya, kira-kira siapa yang menang? Pasti yang menang adalah negara adidaya, yaitu Asyur. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau bangsa ini adalah bangsa yang tidak takut Tuhan, sekalipun ia bela kita sekarang, tapi bukan berarti dia teman kita yang sejati. Pada akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika bangsa Asyur sudah menghancurkan Aram dan Israel, lalu Asyur mulai melirik bangsa ini. Mulai melirik untuk apa? Untuk ditaklukkan, untuk dikuasai, untuk dijajah. Sehingga mendengar berita-berita itu dan mereka melihat bahwa Asyur sudah mulai dekat untuk melawan menyerang bangsa Yehuda, maka sekali lagi mereka berpikir, kepada siapa kita minta tolong? Sekarang kondisi sedang darurat. Yang menyerang kita adalah bangsa adidaya yang memiliki kekuatan besar. Semuanya perlengkapan mereka pun. Kita melihat diri kita tidak mampu. Pada siapa kita harus? Sekali lagi, saran daripada Yesus ditolak oleh bangsa itu. Pada siapa mereka minta bantuan? Mereka meminta bantuan kepada Mesir. Mereka meminta perlindungan kepada Mesir. Dan kita tahu Bapak Ibu apa yang terjadi. Pada akhir bangsa Yehuda ini ditaklukkan oleh Asyur. Mereka dibuang selama 70 tahun. Mereka dijajah dan ditaklukkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah situasi kondisi yang terjadi pada saat ini. Bangsa Yehuda meminta bantuan kepada kekuatan yang besar yang dia pikir telah Tuhan. Tetapi sesungguhnya bukan Tuhan. Bukan membela, tapi mencoba bagaimana hidup, bagaimana bangsa Yehuda itu dihancurkan. Sehingga pada akhir bangsa itu dibuang dan dibuang. Maka dalam situasi kondisi bangsa itu mengalami penderitaan sengsara karena mereka dihancurkan bangsanya, keluarganya tercerai-berai, ada yang mati di medan perang, bahkan ada yang dibawa ke bangsa Babel pada saat itu. Lalu apa yang diperlukan oleh orang-orang yang mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan dalam hidup? Apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka butuhkan ketika sebuah bangsa itu diserang dan dihancurkan? Hanya satu, adalah pemulihan. Hanya satu, adalah pemulihan. Maka pada bagian firman Tuhan ini, Tuhan mau menyampaikan satu berita kabar baik kepada bangsa Yehuda dan kepada kita kali ini. Apa itu? Waktu ini adalah waktu rahmat dari Tuhan. Waktu ini adalah waktu rahmat dari Tuhan. Waktu ini adalah waktu pemulihan dari Tuhan. Waktu ini adalah waktu keselamatan dari Tuhan. Untuk siapa? Untuk bangsa Yehuda dan untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena keadaan bangsa Yehuda, keadaan umat Allah yang sudah dipenuhi dengan banyak pergumulan persoalan, sehingga membuat hati mereka letih, membuat pikiran mereka semakin terbebani, dan mereka melihat tidak ada jalan keluar. Maka mereka membutuhkan yang namanya lawatan pemulihan. Allah yang mengasihi umatnya, Allah yang mengasihi manusia,
rahmat dari Tuhan untuk setiap orang yang merindukan awal. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau dikatakan waktu rahmat dari Tuhan itu tentunya apa yang terjadi? Ada lawatan dari Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan. Ketika dikatakan waktu rahmat dari Tuhan, maka apa yang terjadi? Ada pemulihan di sini. Keadaan situasi bangsa yang dihancurkan, yang dijajah, yang dipenuhi dengan ketakutan, saat itu mengalami pengharapan. Maka untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kalau memang hari ini Tuhan seandainya berbicara kepada kita secara pribadi, Tuhan katakan, Buswati, saatnya ini adalah waktu rahmat dari Tuhan untuk Pak Iman. Waktu ini adalah waktu rahmat Tuhan untuk. Dan kepada kita hari ini Tuhan katakan, hari ini waktu rahmat Tuhan untuk saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau hari ini Tuhan mau memulihkan kita, Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Tuhan sudah membuka pintu. Lalu apa yang mau kita lakukan? Kita yang sudah menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan satu cara solusi bagaimana persoalan itu bisa selesai. Sekarang Tuhan katakan, hari ini ada solusi bagi. Hari ini rahmat yang terjadi bagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang sekarang yang sedang berupaya supaya dipulihkan dalam keluarga, dipulihkan dalam ekonomi, dipulihkan dalam kehidupan, yang selalu ingin berjuang mencintai Tuhan, tetapi selalu jatuh. Tapi Tuhan katakan, hari ini waktunya bagi. Rahmat Tuhan itu waktunya hari ini. Dan apa yang kita lakukan? Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu menyampaikan ada dua hal yang harus kita lakukan. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Ketika Tuhan mengatakan hari ini bagimu terjadi rahmat dari Tuhan, ada pertolongan karya Tuhan bagimu. Yang pertama yang kita lakukan adalah mari datang dan dengarkanlah Tuhan. Datanglah dan dengarkanlah Tuhan. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di ayat yang pertama jelas dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Ini kemurahan Tuhan yang Tuhan curahkan kepada umatnya. Hai yang kalian haus, hai yang kalian letih lesu yang berbeban berat, hari ini datang dan dengarkanlah Tuhan. Tuhan mau curahkan kasih-Nya kepada kita. Datang dan dengarkanlah. Ayat yang kedua, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika Yehuda meminta bantuan kepada Asyur, ketika bangsa Yehuda meminta bantuan kepada Mesir, apakah itu gratis? Tidak. Mereka membayar upeti. Mereka menghabiskan semua harta milik mereka, bahkan hidup mereka, bahkan keluarga mereka, untuk mereka persembahkan sebagai jaminan untuk mereka mendapatkan pertolongan dan perlindungan daripada musuh. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan itu bukannya mendapatkan kebaikan, tapi justru mereka ditakuti. Tapi Tuhan berkata, mengapa engkau menghabiskan waktu? Mengapa engkau menghabiskan uang? Mengapa engkau menghabiskan pikiranmu
tenagamu kepada sesuatu yang tidak ada gunanya. Kamu berpikir seolah-olah yang kau buat itu membeli roti, tetapi sesungguhnya yang kau dapat bukanlah roti. Sesungguhnya engkau berpikir bahwa engkau sedang membeli sesuatu yang mengenyangkan engkau, tetapi sesungguhnya itu bukan sesuatu yang dapat mengenyangkan diri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada hari Jumat kemarin di malam doa mati lampu hujan. Lalu saya berpikir, biarlah jemaat berdoa di rumah saja. Saya tidak mengharapkan ada yang datang. Lalu kami berdoa di pastori berempat dengan anak. Lagi puji-pujian lagu pembuka. Tiba-tiba saya lihat cahaya setan. Lah, siapa yang datang? Saya bilang sama Mama Yudha, buka pintu. Ada yang datang. Ternyata ada keluarga pengaji. Puji Tuhan. Lalu dalam doa itu Bapak Ibu, kami merenungkan firman Tuhan diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 ayat 10. Dikatakan di sana, segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu di bawah matahari seperti menjaring angin. Segala sesuatu sia-sia. Dan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa yang ada di bawah matahari, apa yang ada di bumi ini, segala yang dikerjakan di bumi ini sesungguhnya sia-sia. Sia-sia kalau dikerjakan tidak untuk Tuhan. Sia-sia kalau dikerjakan bukan untuk kemuliaan. Kalau tidak percaya nanti Bapak Ibu bisa membaca di Pengkhotbah pasal 1. Segala sesuatu sia-sia. Jadi kalau segala sesuatu sia-sia, kalau manusia hanya mengerjakan sesuatu, berupaya segala sesuatu hanya untuk memuaskan dirinya, hanya untuk memenuhi keinginannya, maka itulah sia-sia. Seolah-olah kita berpikir kita membeli roti, tetapi itu bukan roti. Tetapi sesungguhnya kita membuang semua waktu tenaga kita kepada sesuatu yang tidak benar. Maka Tuhan sekarang memanggil kita dan mengajak, mengundang Bapak Ibu dan saya. Mari datang dan dengarkanlah Tuhan, karena dalam Tuhan engkau yang haus didengarkan. Karena di dalam Tuhan engkau yang lapar diterima. Karena dalam Tuhan engkau yang miskin, yang tidak punya apa-apa untuk membeli makanan, Tuhan anugerahkan anugerah yang berlimpah sehingga kita boleh menikmati berkat Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan berkat. Ketika pikiran hati kita letih menjalani hari-hari yang tidak pasti, kita senantiasa bergumul dengan diri kita, bergumul dengan pekerjaan kita, bergumul dengan keluarga kita, datang kepada Tuhan. Sekali lagi datang kepada Tuhan, bukan hanya datang kepada Tuhan, tetapi firman ini Tuhan katakan di ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu, maka dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Datang tanpa mendengar Tuhan itu sia-sia. Tapi datang memberikan telinga untuk mendengarkan Tuhan, lalu melakukan, itulah yang membuat Bapak Ibu besar hidup. Itu firman. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Tanda seru. Artinya apa? Tuhan sedang tegas. Karena apa? Karena bangsa Yehuda pada waktu itu tidak memberikan telinganya untuk mendengarkan Tuhan. Tidak memberikan konsentrasinya untuk mendengarkan firman Allah. Yesaya menyampaikan, jangan minta bantuan kepada Asyur, jangan minta bantuan kepada Mesir, itu tidak akan memberikanmu pertolongan.
tetapi kepada mereka. Ini kelihatan kekuatannya. Ada jaminan di sini. Apa itu yang diberkati oleh Tuhan Yesus? Tuhan mau mengundang Bapak Ibu hari ini. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan, tapi Tuhan berfirman, datanglah dan dengarkan. Datanglah dan dengarkan. Kesempatan itu tidak akan mungkin datang di Tuhan. Datanglah dan dengarkan. Hai kita yang haus, hai kita yang lapar, hai kita yang membutuhkan lawatan dari Tuhan. Berilah konsentrasi. Sendingkan telinga itu, saya cari tahu apa artinya sendingkan telinga. Sendingkan telinga itu Bapak Ibu, ibaratnya begini. Tapi ketika kita mendengarkan satu suara di situ, maka kita memberikan telinga, semakin mengarahkan telinga. Supaya berita itu jelas. Memberikan telinga, membukanya supaya apa? Supaya berita kabar baik yang datangnya dari Tuhan itu dapat menjadi bagian kita. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan Bapak, yaitu ayat yang ke-6 dan seterusnya. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu kalau masih ingat apa itu artinya mencari? Artinya mencari itu berusaha, berjuang sekuat tenaga, itu maksudnya mencari. Berjuang sampai mendapatkan, berjuang sampai menemukan. Bukan hanya asal mencari, kalau dapat puji Tuhan, kalau tidak dapat tidak masalah. Bukan mencari, tapi mencari Tuhan yang maksudnya adalah bagaimana kita benar-benar menemukan apa yang Tuhan mau rindukan saya mau lakukan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan itu, berpalinglah dari jalanmu. Artinya apa? Ketika kita mencari Tuhan, adanya satu sikap tindakan, yaitu bertobat. Ketika kita mencari Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang berjuang untuk berubah. Maka kalau kita mencari Tuhan, kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau taat. Itu maksudnya. Dikatakan pada ayat ini, selama Ia berkenan ditemui. Selama Ia berkenan ditemui. Selama Ia dekat. Artinya apa? Artinya adalah ada saatnya, ada waktunya bagi kita berseru minta tolong kepada Tuhan. Tuhan begitu jauh dan tidak terjadi. Maka selama Tuhan berkenan, Tuhan mau membuka diri untuk kita temui. Rahmat-Nya sedang terbuka bagi kita. Maka marilah kita berubah. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh itu bagaimana Bapak Ibu? Pada ayat yang selanjutnya dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah rancangan kita itu jauh berbeda daripada rancangan Tuhan. Jalan yang kita pikirkan saat ini itu jauh berbeda dari apa yang di jalan yang sedang dirancang oleh Tuhan. Rancangan itu apa? Dalam terjemahan lain artinya pikiran Tuhan itu bukanlah pikiran kita, dan jalan Tuhan itu bukanlah jalan kita. Apa pikiran kita?
Saya mau berusaha supaya keluarga saya mau hidup damai, saya mau hidup tenang tanpa ada masalah. Itu pikiran kita. Tapi Tuhan berfirman, pikiran Tuhan tidak dapat diselangi oleh kita. Tetapi Tuhan mau memakai setiap jalan hidup kita ini untuk melaksanakan apa yang menjadi. Bapak Ibu, kalau saat ini mungkin kita sedang berada dalam satu masalah, pikiran kita, Tuhan kok begitu kejam, Tuhan kok begitu tega, mengizinkan masalah ini tidak pernah putus dari diri saya, mengizinkan masalah selalu bertubi-tubi ada bagi saya. Seolah-olah Tuhan begitu tega kepada saya. Sekali lagi, pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Tuhan memakai segala sesuatu untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kemuliaan kita. Kita ini hanyalah alat Tuhan. Kita ini hanyalah ciptaannya. Diciptakan menurut apa yang menjadi kehendak, untuk tujuan Tuhan, bukan untuk kita. Maka kalau Tuhan sedang mengizinkan kita mengalami satu persoalan, jangan-jangan Tuhan sedang memakai persoalan itu supaya hidup kita itu semakin menyenangkan. Jangan-jangan pergumulan yang silih berganti Tuhan izinkan kita alami, Tuhan pakai untuk kita semakin menyenangkan. Maka kita harus melihat ini dengan baik, bahwa apa yang dipikirkan oleh Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Maka kalau memang rancangan Tuhan, pikiran Tuhan, jalan Tuhan itu berbeda jauh dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita rancangkan, dari apa yang kita pikir itu jalan yang baik, maka Tuhan katakan, berpalinglah dari jalanmu itu, karena jalanmu itu menuju kebinasaan, tetapi jalan Tuhan menuju kepada kehidupan. Bangsa Yahuda mereka pikir ketika mereka meminta bantuan kepada Asyur, mereka meminta bantuan kepada Mesir, mereka mendapatkan keamanan, perlindungan, tidak ada lagi masalah. Tapi justru jalan yang mereka tempuh itu membawa kepada kehidupan. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau memang rancangan Tuhan itu jauh berbeda dengan kita, maka mari kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Mari kita senantiasa memberikan hidup kita ini di bawah pimpinan Tuhan. Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Maka mari kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, untuk dilawat, untuk diberkati, agar segala apa yang kita rencanakan itu berkenan di hadapan Allah dan boleh terlaksana. Bapak Ibu yang diberkati, saat ini adalah waktu rahmatnya Tuhan itu tercipta. Maka mari datang dan dengarkanlah Tuhan dengan baik. Lakukanlah firman dalam hidup, karena waktu itu tidak akan pernah datang untuk kedua kali. Hidup ini hanyalah kesempatan. Maka pakailah kesempatan itu sebaik untuk mendengarkan yang diberkati Tuhan. Yang kedua, marilah cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan hanya kadang-kadang, jangan hanya asal kita mau baru kita mau. Kalau lagi kita tidak baik, kalau kita tidak mau datang. Tapi mari kita berusaha sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan menolong kita. Tuhan Yesus.